Bab 111. Pusat Kekuatan Perbatasan Utara. Ketika Ricky yang melihat William yang sudah berlumuran darah, anggota tubuhnya lumpuh, dan dia sedang koma, tidak diketahui apakah dia akan bangun. Jerry Yang, aku ingin kamu mati. Terlihat ada ekspresi ganas di wajah Ricky yang tiba-tiba berkata dengan marah kepada seorang pria parubaya di belakangnya, Ken Kokian, kamu pergi ke Jiangsu dulu sendiri dan ikat putra Jerry yang ke sini untukku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ken Kokian adalah ahli terkuat dari keluarga yang pernah menyelamatkan hidupnya saat itu, jadi dia telah bekerja untuk keluarga yang. Keluarga yang bangkit dari keluarga kecil, bukan hanya karena kekejaman Ricky Yang, tetapi juga karena keberadaan Ken Kokian. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga yang seperti ini, bisa dibayangkan kemarahan Ricky yang saat ini. Tuan, mengapa kita tidak menunggu sampai William yang bangun, cari tahu apa yang terjadi dulu, lalu baru buat rencana. Pengurus rumah tangga tua berkata dengan hati-hati, dia selalu merasa bahwa semua yang dihadapi keluarga yang sekarang, William yang dipukuli sampai begini dan ditinggalkan di depan pintu rumah keluarga yang, itu semua dilakukan oleh orang yang sama. Ricky yang mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, aku sendiri yang akan memberikan keputusan atas masalah ini, lakukan apa yang aku katakan. Ken Kokian berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiangsu, lantai atas grup Yancheng, kantor komisaris. Jerry yang sedang memegang koran untuk dibaca lagi, tiba-tiba telepon berdering, dan dia langsung menekan tombol speaker. Tuan Yang, sesuai perintahmu, anggota tubuh William yang lumpur dan dia dilemparkan ke depan gerbang rumah Yang. Suara hormat Yosua Guan terdengar, dan tiba-tiba berkata, tetapi mata-mata keluarga Guanku baru saja mendapat kabar bahwa Ricky yang mengirim Ken Kokian dan mengancam akan membunuhmu. Jerry yang bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan terus membaca koran, tetapi menjawab dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, kamu tidak perlu melaporkan masalah sepele seperti itu kepadaku. Yosua Guan diam-diam terkejut, tetapi dia masih berkata dengan jujur, Tuan Yang, Ken Kokian ini bukan orang biasa, dia sangat kuat. Keluarga yang awalnya adalah keluarga kecil. Ricky yang mengirim Ken Kokian untuk membunuh siapa saja yang memiliki masalah dengan keluarga Yang. Dikatakan keluarga teratas di kota Zhou tidak berani mengambil tindakan terhadap keluarga yang dengan mudah karena mereka takut pada Ken Kokian. Ada desas-desus bahwa Ken Kokian sangat kuat hingga dia hanya memiliki sedikit lawan. Yosua Guan tidak berani menyembunyikan apapun, sejak dia mengalami hukuman mati, dia benar-benar takut pada Jerry Yang. Jerry yang secara alami dapat merasakan perubahan pada Yosua Guan, dan tersenyum ringan, kamu hanya perlu mengerti, seluruh Kyushu tidak ada yang bisa membunuhku. Mendengar ini, Yosua Guan gemetar dan jantungnya mulai berdebar kencang, kata-kata Jerry yang juga memperingatkannya. Aku terlalu khawatir, jika memang begitu, maka aku tidak akan mengganggu Tuan Yang. Setelah Yosua Guan selesai berbicara, dia menutup telepon. Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat, mungkin kita bisa membiarkan Samba melatih tangannya. Dengan kekuatan dirinya dan Charles Ma, pria kuat seperti Ken Kokian dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Meskipun Samba adalah juara tinju, banyak orang kuat dalam kegelapan dapat dengan mudah membunuh Samba. Seketika Samba menerima perintah Jerry Yang dan pergi sendiri ke satu-satunya jalan dari kota Zhou ke Jiangsu. Kamu menatap dengan baik, jangan biarkan Samba mendapat masalah. Jerry yang sedikit khawatir lagi, dan memberikan instruksi kepada Charles Ma. Baik, Charles Ma berbalik dan pergi. Di pintu keluar jalan tol Jiangsu, sekitar 1 kilometer jauhnya, sebuah Wrangler hitam diparkir di pertigaan jalan. Ini adalah satu-satunya jalan dari kota Zhou ke Jiangsu. Samba berskandar di pintu Wrangler, menatap muram ke kendaraan yang lewat. Tiba-tiba, sebuah Lexus hitam muncul, dan Samba mengarahkan puntung rokok di tangannya, mengambil batu bata di tanah, dan melambai dengan santai. Ledakan. Batu bata itu terbang ke arah Lexus, dan dengan ledakan keras,
kaca jendela depan Lexus, seperti jaring laba-laba, langsung pecah. Dan di tengah retakan itu, ada lubang tempat batu bata itu terlempar ke dalam mobil. Ban meluncur di tanah, mengeluarkan suara gesekan yang keras, dan Lexus perlahan berhenti di pinggir jalan. Sesosok parubaya keluar dari mobil, menatap Samba dengan wajah muram, lalu melangkah maju. Pria parubaya ini adalah ahli nomor 1 yang dikirim oleh keluarga Yang untuk membunuh Jerry Yang, Ken Kokian. Saat dia keluar dari mobil, Samba merasakan aura pembunuh yang kuat mengalir ke wajahnya, dan ekspresi Samba menjadi sangat serius dalam sekejap, mengetahui di dalam hatinya bahwa pria parubaya ini adalah seorang master. Kamu dikirim oleh Jerry Yang. Ken Kokian dengan mudah menebak tujuan Samba. Samba menatap Ken Kokian dengan dingin, jika kamu ingin membunuh Tuan Yang, apakah kamu layak? Setelah kata-kata itu selesai, Samba sudah meninju Ken Kokian. Ken Kokian berkata dengan acuh tak acuh, dia sama sekali tidak merasakan niat membunuh Samba, dan hanya berjalan maju perlahan. Detik berikutnya, Samba bergegas mendekat dan memberikan pukulan. Ledakan. Tiba-tiba, Ken Kokian mengulurkan tangan dan mencengkeram tinjuan Samba. Ekspresi Samba berubah drastis, dia tahu betul berapa banyak kekuatan yang digunakan dalam pukulan ini, tetapi sekarang dia dengan mudah ditahan oleh lawan, bisa dibayangkan kekuatan lawan jauh di atasnya. Hanya dengan kekuatan ini, kamu berani menghentikanku. Ken Kokian mencibir, tiba-tiba belati perak berkilauan muncul di tangannya yang lain, dan tanpa ragu sedikit pun, dia menusuk langsung ke leher Samba. Samba tidak menyangka lawan akan secepat itu bergerak, rasa krisis yang kuat menghantamnya, dan dia mengayunkan pukulan lagi dengan keras. Ledakan. Tinju Samba mengenai pergelangan tangan Ken Kokian, tetapi dia hanya sedikit mengubah lintasan belati, dan masih tidak bisa menghentikannya untuk bunuh diri. Saat belati hendak menembus leher Samba, tiba-tiba muncul seseorang. Pergilah. Charles Ma, yang bersembunyi dalam kegelapan, meninju dada Ken Kokian seperti binatang buas. Ken Kokian hanya merasa dadanya terkena kekuatan yang kuat, dan dia mundur 7 atau 8 langkah berturut-turut sebelum berhenti. Saat Samba melihat Charles Ma, dia menghela nafas berat, dia baru saja akan dibunuh. Kamu bukan lawannya, minggir. Charles Ma mengatakan sesuatu pada Samba, dan menatap Ken Kokian. Ken Kokian di depannya, bahkan Charles Ma bisa merasakan krisis, bisa dibayangkan betapa kuatnya pihak lain. Darah di tubuh Ken Kokian melonjak, dan matanya penuh kengerian. Pukulan Charles Ma benar-benar membuatnya mundur 7 atau 8 langkah. Kamu siapa? Ken Kokian menyesuaikan keadaannya sedikit, lalu tiba-tiba berbicara. Ahli pusat kekuatan perbatasan utara, ternyata melakukan tindakan pembunuhan, kamu tidak layak untuk perbatasan utara. Wajah Charles Ma dingin, sejak Ken Kokian bergerak, dia sudah menyadari bahwa teknik pembunuhan lawan datang dari perbatasan utara. Mendengar kata-kata Charles Ma, seluruh tubuh Ken Kokian gemetar, dengan ekspresi kaget di wajahnya, siapa kamu sebenarnya? Bersambung.